nama saya Afifa Al-Hafizah Syam dari SD Negeri 5 Balo, Kabupaten Takalar. Alamat saya Desa Kalilantang, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Sebelum memulai ceramah saya, boleh nggak saya berpantun? Jalan-jalan ke Masjid Raya, jangan lupa sholat di dalamnya. Kalau mau Islam berjaya, menuntut ilmu adalah kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, serta hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang menciptakan dualisme kehidupan yang mana tidak akan bertahan satu jika tak ada duanya, sehingga terciptalah bumi dan langit, siang dan malam, laki-laki dan perempuan, si cantik dan si buruk rupa, sehingga sempurnalah kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang kedua, salam berbingkai salawat kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buah hati Aminah putra Abdullah, kekasih Allah yang berpangkat Habibullah, yang telah memayungi kita dari mentari-mentari jahiliyah sampai kita berada dalam naungan Islam yang penuh dengan kesejukan ini. Terima kasih kepada protokol yang sudah mempersilahkan saya dan izinkan saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Pentingnya Pendidikan. Sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh para pendiri negeri kita, bahwa musuh utama kita adalah kebodohan, dan kunci utama untuk memerangi musuh utama tiada lain adalah pendidikan. Pepatah barat mengatakan long life education atau pendidikan seumur hidup. Jauh-jauh hari, sekitar 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Pendidikan yang paling penting adalah pendidikan agama, karena pendidikan agama adalah asas pokok terbentuk kepribadian seseorang. Dengan pendidikan agama, kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Contohnya, seorang pelajar yang harus mengikuti aturan sekolah, tetapi hadirin, masih banyak pelajar di zaman sekarang yang pergi ke sekolah hanya nongkrong di kantin sambil main Free Fire, sambil main Mobile Legends, dan bahkan sampai merokok. Ini namanya membodoh-bodohi kedua orang tua. Dan akhirnya kenapa hadirin? Orang tua kita dipanggil oleh guru kita ke sekolah karena kenakalan kita. Pasti orang tua kita sangat malu dan sangat kecewa karena perilaku kita. Dan jika sebaliknya, orang tua kita dipanggil oleh guru kita ke sekolah karena prestasi-prestasi yang kita raih, alhamdulillah, pasti orang tua kita sangat bangga dan sangat senang terhadap kita. Betul Bapak Ibu? Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu
yang tidak berilmu. Karena orang yang berilmu akan menjadi terhormat dan menjadi panutan di masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan di antara kamu orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Subhanallah, Allah akan berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang presiden diangkat derajatnya, dokter diangkat derajatnya, guru diangkat derajatnya, ustaz diangkat derajatnya karena dia jelaslah bahwa berilmu adalah kunci utama menuju keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirat fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan keduanya maka dengan ilmu. Di dalam uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Yang ketiga, kalau mau menghendaki kehidupan dunia dan akhirat maka dengan ilmu. 7 kali 7 sama dengan 49.